Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tara Yolanda, NPM 20140711049. Saya dari jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang motor bakar 4 tak diesel. Yuk langsung disimak videonya. Nah, yang akan kita bahas pada video motor bakar 4 tak diesel kali ini yaitu yang pertama pengertian, yang kedua cara kerja, yang ketiga bagian-bagian, yang keempat fungsi komponen, yang kelima contoh kasus, yang keenam contoh kerusakan dan penanganannya. Yang pertama yaitu pengertian motor bakar 4 tak diesel. Sebelum membahas motor bakar 4 tak diesel, saya akan membahas tentang apa itu motor bakar diesel. Motor bakar diesel adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin ini ditemukan pada tahun 1892 oleh Rudolf Diesel yang menerima paten pada tanggal 23 Februari 1893. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung membahas motor bakar 4 tak diesel. Dinamakan motor 4 tak atau motor 4 langkah karena setiap siklus menjalani 4 langkah torak dalam 2 putaran engkol, yaitu yang pertama langkah hisap, yang kedua langkah kompresi, yang ketiga langkah usaha, dan yang keempat langkah buang. Yang kedua yaitu cara kerja motor bakar 4 tak diesel. Ini merupakan gambar cara kerja motor 4 tak diesel. Sebenarnya cara kerja motor bakar 4 tak diesel bisa dikatakan sama persis dengan cara kerja mesin 4 tak bensin. Gimana sih? Yang kedua yaitu cara kerja motor bakar 4 tak diesel. Ini merupakan gambar cara kerja motor bakar 4 tak diesel. Sebenarnya cara kerja motor bakar 4 tak diesel bisa dikatakan sama persis dengan cara kerja mesin bensin 4 tak. Perbedaan yang paling mendasar hanya terletak pada bagian proses pembakarannya. Pada sistem diesel, bahan bakar yang digunakan akan dibakar melalui panas dan tekanan yang tinggi atau juga sering disebut self combustion. Ini jelas beda dengan mesin bensin yang mana pada proses pembakarannya bahan bakar akan dibakar melalui percikan api listrik dari busi. Adapun untuk cara kerja mesin diesel 4 tak yaitu yang pertama langkah hisap. Proses ini akan membuat katup hisap mulai terbuka dengan diikuti piston yang bergerak turun dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada proses ini udara muri secara otomatis akan masuk ke dalam ruang bakar karena adanya gerakan naik turun dari piston yang membuat ruang di dalam silinder akan vakum dan secara otomatis udara pun akan terhisap dan masuk ke dalam. Yang kedua yaitu langkah kompresi. Pada langkah ini piston akan bergerak sebaliknya, yaitu dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada proses ini katup hisap dan katup buang masih berada pada kondisi tertutup, sehingga udara yang sudah masuk ke dalam silinder akan dikompresi atau dimampatkan. Hal tersebut secara tidak langsung akan membuat tekanan meningkat menjadi 16-20 kg per cm kuadrat atau 16-20 bar, serta membuat suhu temperatur pun meningkat drastis sehingga mencapai 600 derajat Celcius.
Dan di saat sebelum piston akan mencapai titik mati atas, secara otomatis bahan bakar akan dikabutkan melalui injektor masuk ke dalam ruang bakar. Dengan kondisi di dalam yang cukup panas, maka bahan bakar tersebut akan langsung terbakar dengan sendirinya. Yang selanjutnya yaitu langkah usaha. Proses ini atau pada proses pembakaran sedang dan masih berlangsung, katup hisap dan katup buang masih dalam keadaan tertutup. Alhasil dari pembakaran yang terjadi tersebut membuat tekanan yang sangatlah tinggi dan menjadikan piston kembali ke titik mati bawah dari titik mati atas. Dan biasanya proses langkah usaha ini berlangsung hingga katup biang mulai terbuka hingga kurang lebih 25 derajat sudut engkol sebelum piston mulai memasuki titik mati bawah. Yang terakhir yaitu langkah buang. Langkah ini akan kembali membalikkan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas, yang mana secara otomatis katup buang akan mulai terbuka dan katup hisap akan tertutup. Yang ketiga yaitu bagian-bagian motor bakar 4 tak diesel. Bagian-bagian motor bakar 4 tak diesel terdiri dari 8 bagian. Yang pertama yaitu silinder block, yang kedua silinder head, yang ketiga piston and connection rod, yang keempat crankshaft, yang kelima oil pan, yang keenam timing chain, yang ketujuh flywheel, dan yang terakhir yaitu fuel system. Yang keempat yaitu fungsi komponen motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama yaitu ada silinder block. Silinder block atau blok silinder adalah komponen utama motor bakar, baik 2 tak maupun 4 tak. Komponen ini menjadi sebuah komponen primer untuk meletakkan berbagai engine kompartemen yang mendukung proses kerja mesin. Hal itu dikarenakan pembuatan detail blok silinder disesuaikan dengan beberapa komponen yang akan menempel pada blok. Silinder blok terbuat dari besi tuang yang memiliki tingkat presisi yang tinggi. Umumnya pada sebuah blok mesin memiliki beberapa komponen, antara lain yang pertama yaitu silinder atau main liner, yang kedua water jet, yang ketiga oil feed lines. Yang selanjutnya yaitu silinder head. Silinder head adalah komponen penutup blok silinder yang bertugas menutup rongga silinder, di mana ruang yang tertutup tersebut adalah ruang pembakaran. Saat ini head silinder berbahan aluminium nampaknya menjadi pilihan karena lebih ringan dan kuat. Unit ini terdiri dari valve and spring, crankshaft, rocket arm, ruang bakar. Yang selanjutnya yaitu piston dan connecting rod. Piston atau torak berfungsi untuk mengatur volume di dalam silinder. Mengapa volume silinder perlu diatur? Hal ini agar proses kerja mesin dapat berlangsung. Dalam hal ini saat piston bergerak ke bawah, maka volume silinder akan membesar. Sedangkan pada piston bergerak ke atas, volume silinder akan mengecil. Sementara connecting rod berfungsi untuk meneruskan gerak naik turun piston menuju flywheel. Secara umum ada 3 bagian inti pada piston. Yang pertama yaitu ring kompresi, yang kedua ring oli, yang ketiga pin piston. Yang selanjutnya yaitu crankshaft. Crankshaft atau poros engkol adalah sebuah komponen yang terbuat dari besi tuang yang digunakan untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi sebuah gerakan putar. Prinsip kerja poros engkol mirip saat ini
kita mengayuh sepeda. Karena berhubungan dengan tekanan dari piston, poros engkol tidak boleh lentur atau patah ketika mendapatkan tekanan dari piston. Untuk itu, komponen ini dibuat dari paduan besi khusus yang memiliki kekuatan tinggi serta anti luntur. Beberapa bagian pada poros engkol yaitu yang pertama crankpin, yang kedua crank journal. Yang selanjutnya yaitu oil pan. Oil pan atau carter adalah sebuah bak khusus yang berfungsi untuk menampung oli mesin. Komponen ini juga tidak bisa dibuat sembarangan. Umumnya komponen ini terbuat dari besi tipis seperti seng, namun beberapa mobil telah mengkombinasikan dengan bahan yang lebih tebal. Yang selanjutnya yaitu timing chain. Komponen ini termasuk ke dalam sistem mekanisme katup. Fungsinya untuk menghubungkan putaran engkol dan camshaft dengan sudut tertentu. Komponen berupa rantai ini terletak pada mesin bagian depan. Rantai ini akan menghubungkan gigi sprocket dari poros engkol dengan poros nok. Yang selanjutnya yaitu flywheel. Flywheel atau biasa disebut roda gila pada awalnya berfungsi untuk menyeimbangkan mesin. Komponen ini terbuat dari besi padat yang dapat menyimpan torsi. Itulah mengapa komponen ini dapat menyeimbangkan putaran mesin. Selain itu, flywheel juga berfungsi untuk menyalakan mesin. Hal ini bisa dilihat dari bagian luar flywheel yang memiliki banyak mata gerigi. Mata gerigi atau gigi ini akan terhubung bersama motor starter untuk menyalakan mesin. Yang terakhir yaitu fuel system. Komponen ini terdiri dari tangki hingga injektor. Sistem bahan bakar diesel berfungsi untuk mensuplai sejumlah bahan bakar solar ke dalam ruang bakar saat langkah usaha. Ada dua macam sistem bahan bakar pada mesin diesel, yaitu konvensional dan sistem common rail. Kelebihan mesin diesel yang menggunakan common rail yaitu lebih hemat dan efisien. Hal ini dikarenakan sistem common rail. Yang kelima yaitu contoh kasus. Contoh kasus yang sering terjadi pada motor bakar 4 tak diesel yaitu munculnya asap hitam yang diakibatkan karena saringan udara tersumbat atau jelaga yang numpuk di sepanjang knalpot. Yang keenam yaitu contoh kerusakan dan penanganannya. Contoh kerusakannya yaitu minyak pelumas melekat karena temperatur dingin dan putaran mesin berat. Cara penanganannya yaitu yang pertama, tuangkan air mendidih ke dalam hopper atau tangki pendingin. Yang kedua, angkat penutup dari pembersih udara dan tuangkan sedikit oli lewat klep isap. Hal ini akan menyebabkan tekanan kompresi lebih baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata atau materi saya yang disampaikan belum maksimal, saya minta maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.